Oke, teman-teman, kita sekarang coba untuk menyaksikan video yang sebenarnya sangat nggak penting sekali dalam dunia perkucingan. Bahkan mungkin ini hal yang menjijikkannya. Jadi kita akan bicara soal kotorannya, kotoran kucing. Penting nggak sih ya? Memang bagi sebagian orang mungkin nggak penting. Baunya luar biasa. Kata teman-teman itu katanya membagongkan, kata Bang Rido itu, yang punya channel sebelah itu ya. Jadi bau kotoran itu sangat ini. Jadi saya akan cerita, saya akan share kepada teman-teman bagaimana saya mengelola pasir ya, pasir kucing yang sudah ini. Jadi kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ya alat-alatnya begini teman. Kadang kotor, kadang begini, kadang bersih, ada yang setiap hari dibersihkan bergiliran, atau bahkan saya biasanya membersihkannya langsung jadi satu kali gitu. Jadi kita akan bagi sekarang teman-teman. Jadi misalkan ini adalah pasir bersih ya. Misal ini pasir bersih, kita masukkan ke kandang, bisa dijadikan tempat nelek. Nah kemudian tempat nelek pasti nelek ya, di situ nelek sama apa namanya lagi, pipis ya, pipis kucing. Karena nggak mungkin dibiarkan sembarangan, karena kucing di sini adalah kucing tidak saya biarkan lepas keluar. Karena kalau lepas keluar mungkin bisa mereka secara alami cari tempat sendiri, dan ya sembarangan di mana-mana mereka bisa ini. Tapi karena kucing di sini ada di dalam, di karantina di dalam satu lokasi yang tidak bisa mereka secara bebas keluar gitu loh. Jadi harus disediakan kotak atau pasir kucing seperti ini. Jadi biasanya mereka nelek di sini ya. Biasanya ada telek dan ada pipis. Pasti yang teman-teman melihara kucing sudah tahu itu. Nah, ketika sudah ada begini, kita pisah nanti. Saya itu biasanya pakai pakai ini serok. Seroknya sangat kotor sekali. Ini sudah waktunya dicuci. Ya, setiap hari harus dicuci sebegini. Ini kotor ini sangat. Dan ini sudah patah. Karena keseringan dipakai teman-teman. Hampir setiap hari benda ini sangat bermanfaat. Selain itu, saya biasanya pakai ini juga, serok gini. Biasanya juga ya, biasanya teman-teman mungkin punya lah alat-alat sendiri-sendiri. Nah, ini digunakan untuk saya saring si telek. Kemudian dari sini, nah, ini teman-teman hasilnya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ini adalah hampir separuh dari bak. Nah, begini kan, kaleng seperti ini, hampir separuh. Ini hasil dari 2 hari teman-teman. 2 hari saya tumpuk di sini, masih belum sempat. Nah, terakhir nanti ini diapakan? Bisa termanfaatkan nggak teman-teman? Biasanya mungkin kalau punya ladang mungkin ditaruh ladang yang buat pupuk ya, tapi saya nggak mungkin, saya nggak punya ladang. Jadi barang ini ini ternyata barang ini akan langsung saya masukkan ke WC. Jadi buang ke WC. Jadi biar nggak polusi kepada lingkungan. Kemudian setelah telek ini dibuang, oke, selesai. Kembali ke sini. Tadi telek sudah. Biasanya si selanjutnya adalah apa namanya? Pipis ya, kencingnya biasanya juga di sini. Jadi karena ini pasir gumpal, biasanya menggumpal. Jadi langkah berikutnya biasanya saya pisahkan pasir yang masih bersih, masih kering ke wadah yang kosong gitu loh. Yang masih kosong saya pisah. Nah, akan tersisa di sini pasir yang gumpalan dari pipis. Setelah itu saya pisahkan. Nah, hasilnya begini teman-teman. Ini adalah pasir basah, pasir sisa bekas-bekas apa namanya? Bekas pipis. Di sini juga ada. Karena ini kenapa saya pisah? Karena dua jenis pasir ini berbeda teman-teman. Jadi kalau ini agak jelek, tapi ini yang bagus gitu loh. Jadi ini bagaimana, apakah harus bisa dibuang? Enggak teman-teman, saya enggak membuang ini ya. Tapi aromanya itu sangat menyengat sekali, bau pipis gitu, pipisnya kucing. Ini bisa dijemur teman-teman. Jadi ini saya akan jemur. Biasanya saya jemur di sini. Nah, jadi karena ini musim hujan, saya punya tempat sendiri untuk menjemurnya. Tempatnya di sini teman-teman. Nah, itu teman-teman. Nah, pasirnya itu biasanya saya apa, jemur di situ. Nggak dijemur sih, di ini aja, di ler dengan itu ada alas untuk mengelernya apa namanya sih. Nah, biasanya sehari sudah dengan pasir yang bagus, biasanya sehari langsung kering teman-teman. Jadi biasa yang kering itu bisa kita
gunakan lagi. Nah, ini terlindungi oleh atap. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ini nanti akan dijemur sehari, biasanya ini sudah bisa digunakan lagi. Biasanya memang ada menyarankan untuk didesinfektan dan macam-macam, tetapi memang selama ini saya nggak pakai begituan. Selesai dijemur, apalagi kalau ada matahari panas, itu sudah insya Allah bakteri dan macam-macam sudah bisa mati ataupun sudah musnah gitu. Jadi sudah bisa digunakan kembali. Nyatanya kucing-kucing saya itu tidak ada di dalam masalah pencernaan, biasanya hanya mencer. Kalau mencret biasanya saya sudah kasih tempe, selesai gitu. Jadi biasanya juga menjaga si minumnya kalau air mentah mereka biasanya mencret. Tapi selama ini tadi ini nggak ada yang mencret, alhamdulillah normal semua kotorannya. Jadi karena minumnya adalah minum air yang sudah matang, jadi mereka nggak saya biarkan liar minum minuman. Nah, itu si Ciplu, ini si Blue, itu si Orange, itu si Mickey sama si Betty. Al ada di dalam sana, teman. Jadi itu sharing dari saya bagaimana saya mengelola pasir kucing. Setiap hari alur itu saya gunakan, teman-teman. Nah, jadi bisa irit. Jadi gitulah teman-teman. Jadi kalau misalkan ada bisa di share oleh teman-teman apa yang nggak boleh, apa yang boleh, ya silahkan aja teman-teman. Ini cara saya. Ya, alhamdulillah kucing-kucing di sini ya sehat-sehat aja gitu loh. Oke, itu saja sharing dari saya. Selamat merawat kucing. Nah, ini kerjaannya telek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.